Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Harapan saya kita semua sudah bangun dengan sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera untuk melangkah di hari ini. Bacaan kita pagi ini dari Kisah Rasul pasal 13 ayat 4-11 demikian. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar-Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani tukang sihir itu, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang menuntun dia. Tantangan iman. Saudara sekalian, meskipun Barnabas dan Rasul Paulus dilepas dengan penumpangan tangan, sebagaimana yang kita dengarkan dalam renungan pagi hari kemarin, hamba-hamba Tuhan dari jemaat orang Kristen pertama, yaitu di jemaat Antioquia, yakni dengan jelas mereka dilepas dengan penuh kekuatan doa. Tapi saudara sekalian, bukan berarti perjalanan mereka mulus tanpa tantangan. Mereka memang bertindak berdasarkan kehendak Tuhan dan tuntunan Tuhan. Tapi bukan berarti bahwa perjalanan hidup ke depan dan apa yang mereka akan jalani akan mulus. Akan ada tantangan yang besar yang mereka hadapi. Mereka sudah tiba di Pafos, ibu kota Siprus. Barnabas dan Saulus mendapat undangan dari gubernur pulau itu. Dia seorang bukan Yahudi yang bernama Sergius Paulus. Dia orang yang cerdas dan sangat hati-hati dan penuh pertimbangan. Ia seorang gubernur yang pintar, bijaksana. Dan karena itu ketika mendengar tentang sebuah doktrin yang baru di pulaunya, ia mengutus orang untuk menjemput kedua pengkhotbah itu untuk menanyakan secara langsung kepada keduanya tentang doktrin yang mereka ajarkan. Ia memanggil rasul karena dia ingin bertindak berdasarkan akal sehat, bukan nafsu atau prasangka semata. Dan karena itu ia mengundang Barnabas dan Saulus agar ia dapat mendengar secara langsung firman Allah yang mereka beritakan. Karena ia ingin tahu sebenarnya apa yang dipikirkan dan apa yang menjadi kehendak Allah. Saudara sekalian, menariknya sekalipun berkedudukan tinggi dan berwenang, dia mau menerima para pemberita Injil yang bukan siapa-siapa itu. Tapi yang aneh adalah seorang tukang sihir Yahudi yang bernama Elimas tinggal di istananya. Elimas ini berpura-pura memiliki kemampuan untuk bernubuat dan sudah melakukannya dengan kemampuan dari iblis. Jadi ia menjadi nabi palsu yang memberitahukan kepada gubernur beberapa kenyataan tentang orang-orang dan tentang masa depan. Pada kenyataannya Elimas mendustai gubernur. Nabi palsu ini menguasai gubernur dan pulau itu dengan roh jahatnya. Saudara-saudaraku, ia tidak suka mengetahui sang gubernur menerima ajaran kebenaran. Dia tidak hanya menyimpang dari kebenaran Allah, melainkan juga ingin membuat sang gubernur menentang utusan Allah itu. Elimas ingin agar sang gubernur tidak percaya kepada Yesus karena hal itu mengancam keberadaannya. Jelas saja, ketika sang gubernur percaya kepada Yesus, ia tidak akan laku lagi dan akan ketahuan bahwa ajaran-ajarannya selama ini adalah ajaran-ajaran yang sesat. Saudara sekalian, semakin hebat dan berkuasa seseorang, semakin besar tantangan mereka untuk menyatakan iman. Iblis akan selalu berusaha mencegah mereka menjadi taat kepada Allah, sebab teladan mereka akan mempengaruhi banyak orang. Sementara di sisi lain orang yang menjadi antek iblis, yakni mereka yang gemar membelokkan jalan Tuhan.
biasanya akan bersikuku dalam tabiatnya dan tak ingin berubah, bahkan akan terus berusaha mempengaruhi orang-orang agar mereka tidak menerima jalan kebenaran itu. Sekalipun jalan di depannya menunjukkan bukti yang kuat dan meyakinkan tentang adanya kebenaran Allah, mereka akan berusaha dengan berbagai cara untuk menghalangi perjalanan Injil. Karena itu saudara sekalian, jangan heran kalau upaya-upaya pemberitaan Injil yang digerakkan sejak dari mulanya sampai hari ini selalu saja mendapatkan tantangan. Apa yang mesti dilakukan orang percaya? Tentu saja tidak undur. Tentu saja melewati tantangan dan rintangan itu tidak boleh menyerah. Tantangan sebagai sarana belajar dan dijadikan sebagai sarana untuk makin maju di dalam iman. Saudara sekalian, hanya orang yang selalu bersandar pada Tuhan akan dapat melewati setiap tantangan hidup, membentuk imannya menjadi lebih kuat. Bagi orang beriman, tantangan bukan hambatan, melainkan sebuah batu loncatan untuk semakin dikuatkan. Saudara-saudaraku, ada ketantangan yang sedang kita hadapi sekarang ini? Jangan menyerah, sebab Tuhan sedang mengerjakan iman kita untuk menjadi semakin dewasa di dalam Dia. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu, bahwa sekalipun kami berjalan di jalan-Mu, kami bertindak seperti apa yang Tuhan kehendaki. Tapi ternyata bahwa tantangan, masalah, pergumulan tetap saja bisa datang dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dapat belajar firman-Mu pada pagi ini, bahwa pada saat kami berjuang di jalan Tuhan, pada waktu kami sedang memberitakan nama-Mu di tengah-tengah dunia ini, masalah, tantangan akan datang dalam hidup kami. Bisa jadi akan dipergunakan oleh iblis untuk menggoda kami, dan kemudian kami tidak bersemangat lagi untuk memberitakan firman-Mu, melayani Dikau, dan hidup seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami mohon kepadamu ya Bapa, supaya setiap kali kami menghadapi tantangan, ingatkanlah kami supaya kami selalu bersandar padamu, supaya kami menjadikan semua tantangan, kesulitan, dan masalah dalam hidup ini menjadi sarana di tangan Tuhan untuk menjadikan iman kami lebih kuat dan semakin dewasa di hadapan-Mu. Hamba-Mu mendoakan setiap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Sadarkanlah kami bahwa kami sangat membutuhkan Tuhan menghadapi segala kesulitan, tantangan, dan rintangan dalam hidup ini. Karena kami ingin selalu berkemenangan di dalam Tuhan. Dimanapun mereka berada mendengarkan firman-Mu saat ini yang sedang menghadapi berbagai pergumulan hidup. Ya Tuhan, jadikanlah tantangan mereka ini untuk semakin kuat berpegang padamu, supaya segala janji-janji firman-Mu menjadi kenyataan dalam hidup kami. Bahwa Engkau akan memberikan kami jalan keluar untuk segala persoalan yang kami hadapi di tengah-tengah dunia ini. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Dengarlah kami berdoa dalam Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dengan firman ini.